Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kembali saya mengajak bersyukur kepada kita sekalian. Karena setiap apapun yang kita alami hari ini, esok bahkan yang akan datang, semuanya semata-mata karena kenikmatan dari Allah, karena kemurahan, rahmat, kasih sayang Allah pada kita sekalian. Konsekuensi itu semua kita tinggal mensyukurinya dengan cara apa? Memanfaatkan anugerah Allah itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga semakin panjang usia kita, itu berarti semakin banyak kenikmatan Allah dan mestinya semakin dekat pula kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga Allah nantiasa limpahkan, Allah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan sepanjang zaman bagi seluruh umat manusia. Di seluruh umat manusia ini, tidak hanya Muslim, karena spirit Rasulullah membangun kehidupan Islami di Madinah itu bisa dibangun oleh siapapun, direplikasi dimanapun, dicontoh oleh siapapun. Harmonisasi kehidupan sosial yang berlatar belakang berbeda sekalipun bisa terbangun di Masjid Nabawi oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat-sahabatnya tanpa memandang latar belakang etnis, latar belakang ekonomi, dan latar belakang sosial keagamaan sekalipun. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai muslim atau masyarakat pada umumnya di Indonesia menghadapi berbagai problem kehidupan yang semakin sulit karena terjadinya pandemi COVID-19. 2 tahun sudah kita merasakan ini semua. Dari wabah kesehatan, karena ini virus misalnya, kemudian meluas sampai ke wabah ekonomi dampaknya. Betapa banyak di antara kita, saudara kita yang kemudian jatuh miskin karena usahanya nggak jalan lagi akibat dari adanya pembatasan sosial misalnya. Pasar-pasar tradisional tidak buka itu karena ketakutan kita, kekhawatiran kita, kewaspadaan kita sungguhnya supaya tidak terjadi penularan dan penularan. Yogyakarta sebagai kota pendidikan di mana banyak sekali masyarakat seluruh Indonesia bahkan dunia mengirim putranya ke Jogja harus kembali ke kampung halamannya di fase awal pandemi itu. Sehingga praktis banyak UMKM kita yang kemudian tutup usahanya, warung-warung makan kita pada tutup ya, angkringan kita juga nggak bisa beroperasi, dan pada akhirnya kemudian supply chain-nya sampai ke usaha pertanian, pasar-pasar tradisional kurang berkembang, tidak bisa jalan. Kenapa? Karena hasil panennya tidak ada yang menyerap. Karena di industri hulunya mengalami persoalan. Kita sebagai kota pariwisata, ya, kunjungan wisatawan ke Yogyakarta juga tidak ada selama pandemi. Apa yang terjadi kemudian? Mereka yang bekerja di sektor pariwisata, berusaha di sektor pariwisata atau berhubungan dengan wisatawan itu kemudian berhenti sama sekali. Karenanya kemudian pandemi COVID mendorong munculnya kemiskinan-kemiskinan baru. Pada level yang lebih kecil, barangkali kita sebagai pengurus takmir masjid dimanapun berada perlu berpikir lebih serius bagaimana ikhtiar kita bersama membantu jamaah kita yang mengalami persoalan ekonomi pada umumnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia yang jumlahnya kira-kira sekitar 10% dari total populasi penduduk Indonesia, kalau itu inline garis lurus dengan jumlah muslim kita yang kurang lebih 80% itu, maka ya bisa dipastikan barangkali yang banyak masyarakat miskin di situ juga kita yang beragama Islam. Karenanya menjadi tanggung jawab kita sebagai takmir ya, mengembangkan fungsi masjid tidak sekedar urusan ibadah mahdhah atau ibadah tetapi juga masuk ke ghairu mahdhah atau urusan muamalat. Masjid kita perlu didorong, difasilitasi, diliterasi barangkali juga gitu ya, diedukasi dengan lebih terstruktur, lebih masif tentang bahwa masjid juga harus berperan dalam mendorong tumbuhnya ekonomi jamaah. Masjid harus berperan bagaimana berjasa, berperan, berfungsi dalam memfasilitasi jamaah sehingga tumbuh kehidupannya
dari tidak miskin, dari miskin menjadi tidak miskin, dari duafa menjadi agniya, dari mustahik menjadi muzaki baru. Salah satu tantangan yang dihadapi semua oleh kita sekalian dalam ikhtiar untuk membangun masyarakat yang semakin baik tadi adalah munculnya rentenir di sekitar jamaah masjid kita. Pola-pola rentenir yang ribawi itu sangat menjerat kehidupan masyarakat, kehidupan jamaah masjid kita. Karenanya kalau kita mau memberdayakan mereka, memberdayakan jamaah, ketergantungan terhadap pola-pola rentenir ini perlu segera diselesaikan. Masjid harus berperan di sana sehingga dana-dana masjid yang selama ini banyak terkumpul itu bisa sebagian dialokasikan untuk penanggulangan praktek-praktek rentenir pada jamaah masjid kita. Allah memberikan gambaran kepada kita bagaimana memberdayakan masyarakat ya dengan membandingkan antara praktek ribawi dengan model zakat, karena memang ini yang bisa melawan gitu. Ini yang bisa melawan. Nah, Allah memberikan penegasan nih, wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mut'ifun dalam surat Ar-Rum itu. Dan apa-apa yang kamu berikan kepada mereka dalam bentuk ribawi, meski tujuannya adalah menolong, tapi di sisi Allah fala yarbu. Tidak menolong, tidak bertambah, tidak memiliki nilai, tidak berarti dalam ikhtiar membantu masyarakat. Karenanya jika kamu mau membantu mereka, wa ma ataitum min zakatin. Ingat ini. Wa ma ataitum min zakatin. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, mekanisme dana sosial umat, keuangan sosial atau social finance yang dikelola dengan baik, turiduna wajah Allah, kamu membayarnya supaya berjumpa dengan Allah, niatnya ikhlas, tulus, faulaika humul mut'ifun. Itulah yang oleh Allah akan dilipat gandakan. Dilipat gandakan pahala dan sekaligus dilipat gandakan manfaatnya, multiplier efeknya, efek positifnya terhadap ikhtiar kita untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya saya mengajak, mari kita evaluasi. Lihat, pertama, adakah data di masyarakat kita, di jamaah kita yang menjadi korban rentenir dan mereka miskin. Takmir harusnya punya data itu. Di sensus ini jamaah kita bikin sensus jamaah masjid. Kalau semua masjid melakukan, maka akan ketemu data secara totalitas. Misalnya di suatu daerah, satu kawasan, atau bahkan suatu kota, bahkan provinsi dan akhirnya nasional. Jadi simpul data tentang kondisi jamaah itu adanya di masjid. Berapa yang miskin, usahanya apa, kena rentenir atau tidak, pendidikan anaknya seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga betul-betul kita memiliki potret yang utuh terhadap jamaah kita. Dari situ kemudian kita harusnya berpikir lebih strategis bagaimana masjid berperan dalam memberdayakan jamaah yang membutuhkan itu. Berpangku saja kepada program pemerintah, menunggu saja uluran dari pemerintah, saya kira akan perlu waktu yang lama untuk mengembangkan kehidupan mereka. Pemerintah punya program, banyak program-program negara. Tinggal bagaimana kita berkolaborasi, bersinergi. Masjid memainkan peran di mana, pemerintah memainkan peran apa. Ini tidak boleh tumpang tindih program ini. Harus bersinergi dan berkolaborasi satu dengan yang lain, dengan sasaran yang sama, program yang berbeda, tapi berkolaborasi. Nanti akan terjadi empowering ya, akan terjadi penguatan dan akhirnya pemberdayaan jamaah masjid kita masing-masing. Nah, alokasi dana-dana sosial dari masjid itu bisa kita dapat misalnya ya infak yang masuk di masjid kita masing-masing, sebagian dialokasi untuk ini, atau kita bikin program yang khusus, yang muqayyad. Jadi orang berinfak kepada kita atas dasar program yang sudah didesain oleh takmir. Kreativitas takmir, inovasi takmir dalam mendesain program-program pemberdayaan itu memiliki nilai jual loh. Jika programnya menarik, misalnya ya, manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh jamaah, terukur, kondisi dari yang sebelumnya, misalnya negatif menjadi positif, miskin menjadi tidak miskin, mustahik menjadi muzaki, misalnya. Kalau ini semua terukur, ini programnya sangat inovatif, maka akan banyak donor-donor, pendana, donatur, munfik, muzaki yang kemudian mau bergabung mendanai program-program kita.
Sehingga tidak mempengaruhi program takmir yang lain, justru malah meningkatkan program takmir menjadi lebih strategis. Karena tidak saja berkutat pada persoalan ibadah mahdoh, tapi juga ibadah ghairu mahdoh atau muamalat duniawiyah. Karenanya Bapak dan saudaraku sekalian, para pengurus takmir yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah saatnya mulai berpikir lebih luas bahwa fungsi masjid kalau kembali ke zaman Nabi tidak sekedar ngurusi ibadah khusus, tetapi juga urusan kemasyarakatan, urusan ekonomi, urusan politik kenegaraan, bahkan Rasulullah simpulnya berangkat dari masjid. Mudah-mudahan ke depan masjid betul-betul menjadi pusat pemberdayaan ekonomi jamaah dan masyarakat secara lebih umum, bahkan lintas agama sekalipun. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.